Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, namaku Nova dan selamat datang di Nova in Rotterdam. Jadi ini adalah channel keduaku sebenarnya di YouTube. Channel pertama adalah Study with Nova. Itu tentang Python atau misalnya tentang teknologi gitu. Channel kedua, Nova in Rotterdam, adalah channel yang aku bikin untuk merekam dan mendokumentasikan hal-hal receh, hal-hal yang unik di Rotterdam, atau istilahnya adalah mendokumentasikan segala sesuatu yang terjadi di keseharian. Itu bukan tutorial dan juga bukan memberikan informasi tentang teknologi. Oh ya, kali ini saya ingin menceritakan tentang kemana Mbak ya, ke Borderijs. Ke Borderijs. Ya, pengucapan gitu, Borderijs. R-nya nggak terlalu diucapkan. Boer artinya apa Mbak ya? Peternak, ya kan? Borderijs artinya peternakan. Nah, namanya tepatnya adalah Kinderboerderijs. Jadi satu kata. Kinder itu anak-anak, boer artinya peternak, Borderijs artinya peternakan. Jadi peternakan khusus buat anak kecil gitu. Jadi maksudnya peternakannya tuh gak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Namanya Kinderboerderijs de Kraal. Apa ya? Kraal. De Kralingen. Iya, De Kralingen Bos, karena kita tinggal di dekat De Kralingen. De Kralingse enggak. De Kralingen Bos. Bos itu maksudnya hutan. Jadi ada semacam hutan, benar. Hutan kota gitu. Borderijs. Oke. Nah, gimana kita mulai dari bukan belum. Jadi pada hari tersebut gitu, jadi Yufira namanya, guru kelas namanya di grup 3 adalah sama kayak anak SD kelas 1. Jadi gitu ya teman-teman. Di Belanda itu basis school dimulai dari umur 4 tahun, 4 jaar, dan sampai 4 jaar tuh maksudnya 4 tahun. Ya, 4 tahun. 4 tahun Sampai tuh grup 8. iya, sampai grup 8. Jadi TKA, TKB sampai kelas 6 SD itu sudah jadi basis school gitu. Itu namanya di sekolah public school ya, di situ. Sebenarnya public school atau misalnya private school juga sama sih. Jadi 8 tahun. Jadi 6 tahun SD sama 2 tahun TK tuh sudah jadi kewajiban ya, basis school. Kewajiban untuk ke sekolah dasar. Nah, karena Mbak sekarang di grup 3, artinya di kelas 1 SD kayak gitu. Kemarin itu ke Borderijs atau Kinderboerderijs, jalan kaki gitu. Berapa menit? 30 menit. Iya, setengah jam. Sejauh 2,1 kilometer gitu teman-teman. Kan sama bocil-bocil lucu. Dan selain saya yang jadi orang tua, ada beberapa orang tua yang menemani para bocil-bocil ini. Karena kan kalau misalnya satu kelas kan isinya 15 orang ya Mbak ya. Enggak, 18. Oh, 18, bahkan hampir 20, bayangkan gitu. Jadi kalau misalnya youth-nya saja itu 19. Iya, banyak, terlalu banyak. Sama aku tuh. Iya. Iya, sama Yufiranya. Iya, sama Yufiranya. Jadinya itu deh. Jadinya ya terlalu banyak yang anak yang harus dihandle. Jadi ada orang tua yang perlu membantu untuk agar bisa mengakomodir bocil-bocil umur kena 1 SD gitulah. Jalan kaki ya teman-teman. Jalan kaki sejauh 2,1 km. Yeay. Terus apa lagi ya? Ini nyala. Oh, bukan, bentar. Nanti. Nah, terus selanjutnya adalah
ketika lihat kuda. belum nyampe, masih OTW. Oh, OTW, pas waktu OTW oke. sama teman Mbak Aya bilang Corona. nah Mama aku kecil. iya, dia bilang pakai bahasa Belanda, umur berapa mamanya Mbak Aya? Aku bilang 31. Artinya 31 ya. Terus Mar gitu kan, tapi Mar warum you clean gitu. Tapi kenapa kamu kecil? Pendek gitu maksudnya. iya, mamanya Corona juga. Mamanya, terus dia bilang kalau mamaku juga pendek gitu. Maksudnya adalah di Belanda itu anak-anak SD itu, anak TK bahkan ya Mbak ya, dari bayi itu sudah tinggi-tinggi gitu. Dan di sini mungkin normalnya adalah tinggi, misalnya tinggi orang dewasa itu 180 ke atas normal. Jadi sebagai orang yang cuma 155 cm petit gitu, petit itu maksudnya pendek pendek kerdil. Jadi kenapa kok kerdil gitu? Jadi dipertanyakanlah sama para bocil-bocil itu gitu katanya. Ya intinya itulah. Jadi kenapa kok anak kecil itu nanya tuh, karena anak-anak di sini pada tinggi-tinggi, dan Mbak Aya juga termasuk yang tinggi juga sih sebenarnya ya. Enggak, Mbak Aya tinggi enggak di kelas? Iya. Ya lumayan lah ya. Tapi Esther yang paling tua. Esther yang paling tua dan paling tinggi ya. Tingginya mungkin 130 paling sih, ya sampai 150 ya, 130 cm gitu untuk anak 1 SD. Tuh. Terus sampainya di sana, iya, sampainya di sana ada border rice, ada burnya ya Mbak ya. Bur tuh tuan yang punya untuk bisa ngasih apa Mbak Aya? Ngasih pengetahuan, dikasih ilmu sedikit, kayak workshop lah ya gitu, sebelum kita keliling-keliling ke border rice-nya. Iya, melihat hewan-hewan. Oke. Namanya kakek siapa Mbak ya? Mister siapa? Mr. Hank. Masa namanya Mr. Hank? Walah. Hank. Ya, Hank. Ya gitu. Mr. Hank yang memberitahu tentang nama-nama hewan di Belanda itu ternyata punya jadi kayak nama. Jadi kayak lahirnya dari mamanya atau dari telur kayak gitu. Oh iya, jadi kayak apa ya, mamalia atau bukan? Ya kan, dia cerita gitu. Terus ada yang apa lagi Mbak ya, ingat enggak? Namanya metamor apa? Metamorfosis jadi kayak telur terus nanti berubah. Iya, kayak itu katak atau kodok itu, terus atau apa ya? Kupu-kupu. Iya, kupu-kupu. Iya, kupu-kupu gitu teman-teman. Jadi dijelaskan juga tentang itu hewan-hewan apa yang melahirkan atau bertelur. Selain itu, yang fun fact yang aku belum tahu, bahwa nama-nama hewan di Belanda ada beberapa yang dibedakan antara nama anak, jadi anak kekewan kayak bahasa Jawa gitu kan. Terus nama jantan dan nama betinanya juga berbeda. Contohnya kuda. Kuda nama bahasa Belandanya adalah paard. Nah, anak kuda, Mbak tahu apa enggak? Anak kuda namanya Veulen. Oke, itu teman-teman. Nama kuda itu nama kuda biasa umum ya. Dia bersifat majemuk. Dia bersifat umum. Namanya paard. Bener nggak ngomong? Paard. Anak kuda namanya Veulen. Ulangi, Veulen. Kuda jantan namanya Hank.
Serius? Hanks. Tapi ngomongnya Hanks. 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 Kuda betina namanya Mary. iya, Ya, aku Mary ingat yang gitu. itu. Ulangi. Nama kuda umum namanya Park. Nama anak kuda Veulen. Kuda jantan namanya Hanks. Bener nggak ngomongnya? Hanks. Hanks. Dan kuda betina namanya Mary. Oke, good job. Dan aku juga good job ya. Itu juga aku baru tahu kalau misalnya mereka kayak Jawa ya, jadi ada anaknya kawan. Aku ingat banget pas waktu SD, waktu umurnya Mbak Aya juga. Pas waktu di sekolah, Mami juga inget tuh namanya ada buku namanya Pepa bahasa Jawi gitu, namanya buku Pepa. Jadi maksudnya di situ ada namanya anaknya kewan, anaknya maksudnya namanya anaknya sapi, anaknya siapa. Jadi itu harus dihafalin semuanya. Soalnya di ujian kan keluar gitu ya teman-teman. Anaknya kewan gitu. Jadi terus inget, oh ternyata di bahasa Belanda pun juga anak hewan tuh namanya berbeda. Itu kuda, kita sudah selesai kuda. Lanjut. Sapi atau ku. Bener nggak, Mami? Ku. Oke. Ku, jadi pengucapannya ku. Ingat, sapi ku. Anak sapi namanya, ada yang tahu? Calf. Oh ya. Gimana? Calf ngomongnya, calf. Sapi jantan namanya Steer. steer. Nah, sapi betina tuh ku juga. Ya, Jadi ku gak biasa. berbeda ku. Jadi sebenarnya sapi umum dan sapi betina tuh namanya ku. Diulang ya, sapi ku. Anak sapi calf. Calf. Steer. Anak sapi jantan steer. Dan sapi betina ku. Ayo babi sekarang, babi. Aku masih belum Oh, yang babi. Oke. Aku masih belum dipelajari. Kalau ya nama babi biasa, nama babi umum. Varken. Jadi ngomongnya Morke. apa? Morke. Hah, beneran? Tak ada. Morke. Dibacanya lebih ke W. Varken apa? Vorke. Nah, nggak tahu aku. Varken enggak dibaca V. V itu dibaca gimana? Lebih ke W. Pelafalannya mahorjel huruf Dutch aku agak tahu, tapi jadi aku tanya ke anak Varken gitu. Varken. Oh, jadi kalau Mami namanya Nova jadi dibacanya Nova gitu. Iya. Oh, di dalam bahasa Belanda V dibacanya lebih ke mirip ke W. Oke, dibacanya Varken. Anak babi namanya Big. Salah. Big. Gimana tak? Big. Ulangi. Big. Jadi G di sini dibaca babi jantan namanya Bir. B-E-R. Gimana? Bir. Babi betina namanya Zoch. Ulangi. Nama babi umum namanya Varken. Bener enggak? Varken. Nama anak babi namanya Bir. Babi jantan namanya Bir. Babi betina namanya Zoch. Terus yang terakhir, nih kayak pengetahuan umum ya teman-teman. Apa? Ayam. Ayam namanya Kip. Biasa aja ngomongnya. Kip. Anak ayam. Kuiken. Nih susah. Gimana? Kau UI soalnya. Kauken. Tapi hampir mirip sama itu dapur. Dapur kan keuken. Coba Mbak Aya bedakan antara kalau ngomong ayam sama dapur. Bisa bedain? Soalnya itu kan tulisannya kalau misalnya anak ayam adalah K-U-I-K-N. Jadi UI, kuiken gitu kan. Tapi kalau misalnya kalau itu dapur E kan ya? Iya. K
u. Agak susah pengucapannya. Coba yang pertama, anak ayam. Keke. Kauke. Gimana? Keke. Kauke. Keken. Kauke. N-nya nggak terlalu kelihatan nih kalau terakhir. Kauke. Keke. Kauke. Kalau dapur. Keke. Beda nggak? Coba aku nggak bisa bedain, ya Allah. Ada lagi kalimat yang bahasa Belanda tuh, overlaid. Oh, leide. Overlaid, itu agak terlalu mirip juga. Pusing banget. Leiden. Jadi UI. Coba ya kalau UI gimana? UI doang, coba ngomongnya UI. Al. Enggak. Salah ngomong. Gimana? Au. Yang Oke, benar. Hau itu au. Au. Yang sama saus itu juga au. Au. Nah, kalau yang itu au. Yang jadi kalau Susah banget kalau aku yang jadi kayak kalau bilang au, jadi kayak ada di belakangnya au gitu bilangnya. Bener dong. Iya kayak gitu gitu. Berarti ngomongnya Tapi tambah au, a-nya tambah a-nya. Au. Susah bener. Kauke. Terus kalau yang dapur keke. Tuh. Keuke. Masih belum bisa. Ya teman-teman, jadi susah ya. Anak ayam keuke. Keke. Salah. Bukan keke. Jadi menurut aku bergerak-gerak, mami nanti ngeditnya lama nih. Oh tuh. Jantan, ayam jantan. Han biasa. Biasa. Ayam betina. Hen. Biasa, gak ribet. Anak ayam jadi ribet bener. Keuke. Aku punya anak ayam di sekolah. Oh iya, kalau Yufnya bilang kemarin itu ya, apa yang telur dari telur itu kan ya? Enggak, punya lagi, punya 10. Oke, itu aja ceritanya. Terus setelah itu kita muter-muter ya Mbak ya, muter-muter peternakan. Ada apa aja? Ada domba. Lalu setelah itu kayak ada part atau kuda, ada babi, ada falcon, ada kayak Babinya bau sekali. iya, babinya ternyata babi itu bau banget ya, bau banget. Terus ada lagi apa ya, kayak semacam kuda tapi kecil tuh, apa ya Mbak ya? Emang itu anak kuda kan yang Hai. Kayak gitu, nggak tahu ya, tapi mini kecil gitu, kayak ada yang kayak bison. Belum lagi selesai. Kayak bison tapi kecil gitu. Aku juga kata apa ada itu konai, apa bahasanya sih konai, apa sih, kelinci. Aduh, inget bahasa ininya tapi gak ngerti bahasa Indonesia. Kelinci ada. Apa lagi? Sudah ya Mbak ya? Mami sudah sebutin semua? Ada lagi yang belum? Bebek. Ein. Ya bener ngomongnya Mami? Iya. Oh benar. Ein. Yang susah tuh u atau ui. Susah. Pancai gitu. Jadi anak tuh jauh lebih cepat belajarnya ya, karena di sekolah kan belajar bersama natif. Belajar bersama guru-guru dan teman-temannya langsung kan. Kalau orang tua ini agak susah, masih belum terbiasa, padahal sudah hampir 2 tahun di Belanda gitu ya teman-teman.
Oke, itu aja. Apa lagi yang mau diceritakan ya Mbak ya? Lupa Mami. Iya, sudah itu aja sebenarnya ke Borderite. Setelah itu pulang jalan kaki lagi 2,1 kilo. Gitu. Terus, oke, itu aja sebenarnya ceritanya. Dan jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini masih baru. Jadi karena kalau misalnya masih baru tuh bisa jadi kayak dianggap bot, atau misalnya channel yang dibikin bukan oleh manusia gitu. Jadi memang agak ribet dibanding kalau misalnya channel yang sudah ada misalnya subscribernya, ada interaksinya gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen. Misalnya ada yang mau ditanyakan gitu, tinggal di komen saja gitu ya teman-teman. Dan ada video sedikit cuplikan ketika di Borderite, di Kinder Borderite kemarin gitu. Oke, salam semangat, salam sehat. Jaya gitu. Jaya di laut, darat dan udara. Selamat siang. Dan kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Aku mau bikin video yang lainnya gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wat? Nee. Dat is haar papa. Och juf, mag ik op een autootje rijden? Ja, dat is papa toch? Papa. Ja, Oh. en dat is ook papa. Ja, en dat is allemaal kleintjes, mama. Oh mama ya. Ja. Hoi kleintje, kom naar ons. Kleintje. Hallo, kleintjes. Kijk, hou me. Nee, we gaan op de vierkant. Ja, Kan je voelen hoe hard de haren zijn? klein hè? Wat beleden je? Vind je die lief? Hij loopt niet weg van mij. Nee, hij loopt niet. Het zijn de kleintjes. Maar dat is geen baby. Bij mij heb je hem. Ik wacht nu met mijn eigen kleintjes. Dit is een nieuwe eigen. Geef mij wel! Daarvan, ik wil gewoon eigenlijk. Bebe. Tapi small. Ik ga dan deze in. Wow, zo mooi. Doe aan. Mag ik hierin zitten? Wil jij eten? Mag ik hier zo in zitten en dan ga jij me rijden? Oké. Ga ik met mij rijden? Hallo, die heeft mensenogen. Mensenogen. Ja, je moet naar die kant. Eten geven. Ini siapa? Burung. Oh, kijk, je gaat eten. Van mij Miam, lekker toch? Eten geven. Kom eens al lekker. Nee, maar dit. Voor mij is het alleen maar. En eet een glas. Wat is dat? Lekker. Jullie moeten daar zo doen. We gaan ermee staan. Aha. Eten gooien.